PT Janu Putra Sejahtera dengan kode ticker ayam, jika kita bandingkan fundamentalnya dengan Japfa yang lebih dahulu listing, mungkinkah saham ini bisa menang? Lalu bagaimana kalau kita bandingkan juga seandainya perusahaan ini sama-sama awal IPO? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Market cap Java sebesar 14,1 triliun, sedangkan market cap Janu Putra cuma sebesar 400 miliar rupiah. Jauh banget jaraknya. Di sini terlihat dari sisi market cap Java lebih unggul ya teman-teman. Lalu dari segi harga saham, per 24 November 2023 harga per lembar saham Java Rp1.205, sedangkan harga IPO ayam Rp100. Dari sini memang harga saham ayam terlihat lebih murah ya teman-teman. Meskipun secara nominal harga terlihat lebih murah, tapi belum tentu saham ini beneran murah ya teman-teman. Jika kita bandingkan dari sisi revenue, di tahun 2021 revenue Java sebesar 44,8 triliun rupiah, sedangkan revenue-nya ayam cuma 428,5 miliar rupiah. Jauh banget ya teman-teman jaraknya. Lalu revenue Java di tahun 2022 sebesar 48,9 triliun rupiah, sedangkan ayam cuma 395,6 miliar rupiah. Kelihatan banget memang jaraknya jauh sekali. Bahkan di sini revenue-nya ayam turun ya teman-teman di tahun 2022. Dari sisi net income, di tahun 2021 net income Java 2 triliun rupiah lebih ya teman-teman. Sedangkan net income ayam di tahun 2021 cuma 60,6 miliar rupiah. Dan seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai unboxing IPO-nya ayam, pendapatan ini meningkat karena adanya penjualan aset ya teman-teman. Lalu net income di tahun 2022, Japfa mencatatkan sebesar 1,42 triliun rupiah. Sedangkan ayam cuma 12,5 miliar rupiah. Di sini turun ya teman-teman jika dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2021. Dari segi valuasi, PER Japfa 11,31 kali, sedangkan PER ayam 28,5 kali. Lalu dari sisi PBV-nya, Japfa cuma 1,07 kali, sedangkan ayam 2 kali teman-teman. Dari sisi valuasi, Japfa jauh lebih menang ya teman-teman, karena bisa dianggap kalau valuasi Japfa itu jauh lebih murah. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan jika perusahaan ini sama-sama IPO? Japfa resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 1989. Wah, ini ternyata umurnya Japfa IPO itu lebih tua daripada saya ya teman-teman. Sedangkan tanggal IPO-nya ayam nanti ya teman-teman di tanggal 30 November 2023. Saat Japfa IPO nominalnya itu Rp200 ya teman-teman. Sedangkan ayam nominalnya Rp25. Saat itu harga IPO-nya Japfa sebesar Rp7.200 per lembar sahamnya. Sedangkan harga IPO-nya ayam cuma Rp100. Dari sisi harga IPO, harga Japfa memang terlihat lebih mahal ya per lembarnya. Sedangkan kalau ayam ini memang kelihatannya lebih murah. Jumlah saham yang diterbitkan saat IPO, Japfa menerbitkan sebanyak 4 juta lembar saham, sedangkan ayam menerbitkan 800 juta lembar saham. Target dana terkumpul saat IPO-nya Japfa sebesar 28,8 miliar rupiah, sedangkan target pendanaan ayam sebesar 80 miliar rupiah. Yang menjadi underwriter pada IPO Japfa adalah Vicor Invest. Sedangkan yang menjadi underwriter pada IPO ayam adalah UOB Kay Hian Sekuritas. Dari data ini saya cukup penasaran dengan Vicor Invest ya teman-teman. Karena saat ini kita nggak pernah melihat Vicor Invest ini mengawal IPO. Setelah saya telusuri dan mencari informasi lebih jauh, ternyata saya menemukan ini teman-teman.
Sebagai penutup, dari perbandingan ini, dari sisi fundamental, Java memang jauh lebih unggul ya teman-teman. Selain itu, karena Java udah berdiri sejak tahun 1989, artinya perusahaan ini udah melewati berbagai kondisi. Dan terbukti, sampai saat ini perusahaan masih tetap berdiri dengan baik. Sedangkan Ayam, kita masih belum tahu nih teman-teman, bagaimana ke depannya. Mungkin dalam waktu dekat bisa jadi harga saham Ayam akan volatile, naik atau turun. Tapi ke depan akan seperti apa? Ya kita sama-sama nggak tahu. Apalagi kalau teman-teman perhatikan di prospektusnya, banyak sekali transaksi yang terkait dengan pihak afiliasi. Dan itu kalau menurut saya sih kurang menarik. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan hal tersebut dan mengejar volatilitas saat IPO, ya silahkan saja teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, pihak afiliasi itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa pihak afiliasi adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan suami atau istri, yang kedua orang tua dari suami atau istri, dan suami atau istri dari anak. Yang ketiga, kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu. Yang keempat, saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan. Dan yang kelima, suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan yang pertama orang tua dan anak, yang kedua kakek dan nenek serta cucu, atau yang ketiga saudara dari orang yang bersangkutan. Selanjutnya di poin C, hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut. Di poin D, hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama. Di poin E, hubungan antara perusahaan dan pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud. Poin F, hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama. Atau poin G, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. Jadi itulah ya teman-teman yang disebut dengan pihak afiliasi. Intinya adalah pihak afiliasi, pihak yang masih ada kaitan dengan perusahaan ini ya teman-teman. Saya ingatkan kembali bahwa konten ini bukan merupakan beli maupun tidak beli ya teman-teman, karena keputusan berada di tangan masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.